Kemarin ini rame soal TikTok ditutup. Nah ini gimana nasibnya toko-toko di sini ya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, yang pasang murah ini nih ternyata bertahan loh, nggak seperti yang gue duga awal-awal. Jadi buat beli alat yang cuma 500.000 doang dulu ya, itu gue harus nabung dulu 2 bulan 3 bulan. Wah susah dah dulu. Kerasa banget nih pas TikTok tutup, dia langsung drastis turun katanya. Dan rugi kata dia buat bayar karyawan harian tuh yang bikin konten live segala, itu nggak ketutup. RP tuh ini loh, ini SMP-nya sebelahnya SMA. Ya gue ada nyeselnya ada enggaknya sih, tapi kalau seandainya gue beli Insta360 dulu, mungkin belum tentu juga gue bakal mikir untuk beli GoPro kayaknya. Halo guys, hari ini kita mau jalan kayak biasa, cari makan. Tapi kali ini ke RP ya. Ini sekarang hari Sabtu, RP-nya libur sih. RP tuh SMA Regina Pacis ya. Kan gue alumni situ. Gue sering banget tuh makan di situ. Terutama Padang, kalau nggak mie ayam. Ini gue nggak tahu nih mau makan apaan. Kayaknya sih hari Sabtu Padang nggak ada gitu. Bini gue mau beli soto di deket Bogor Permai itu tuh. Ini gue pakai remote buat ngerekam ke GoPro-nya. Terus gue pakai Saramonic, terus clip on supaya suaranya bersih. Nah ini gue pakai clip on nih di sini nih, di dalam sini nih tadi gue masukin. Terus ini pakai Saramonic wireless. Yuk sekalian gue nyobain 5K ya, 5,3K. Ini harusnya gambarnya bagus, tapi bitrate-nya gue turunin ke normal ya. Jadi ternyata bitrate itu makan memori banget. Jadi kompensasinya ke resolusi aja kali ya, gue cobain. Pintu udah dikunci semua, gue mau jalan. Oke. Ini tuh gue kesiangan ini. Udah jam 11 kurang seperempat. Tadi kena polisi tidur, kameranya nunduk. Ini bakal patah sih enggak, soalnya gue beli yang aluminium ya. Tapi ternyata dia gampang nunduk nih. Tunggu gue akalin dulu supaya kalau kena polisi gejelugan gini enggak. Nah turun lagi dia. Agak keras sih, mau dipaksain juga takut rusak. Yang plastik tuh yang dudukan ke mounting GoPro-nya itu plastik tuh. Gue paksa nanti takutnya patah di situ, tapi yang lainnya sih udah aluminium. Jadi sorry ya, tadi gambarnya pasti agak nunduk beberapa kali. Soalnya di dekat rumah gue tuh sepanjang Yonif 315 itu dikasih gejelugan sama tentara. Soalnya dulu tuh sering ada tawuran ya waktu bulan puasa kemarin tuh. Nah mereka tuh pada lari kocar-kacir ke arah sini juga. Jadi buat ngurangin mereka tawuran, dikasih gejelugan di situ tuh.
dan supaya nggak yang bawa motor apa yang bawa mobil sama motornya nggak terlalu kebut-kebutan sih di situ. Soalnya emang jalannya lurus, sering ada kecelakaan tuh depan tempat gue tuh. Ini kita udah di Tanjakan Sarijan, lagi nurunin nih. Bukan nanjak, turun. Gue udah 2 hari nih ngeluarin vlog tiap hari berturut-turut. Kayaknya gini aja kali ya, jadi aktif kelihatannya. Terus hari Minggu itu gue kemarin itu kan di Facebook dikomentarin sama si Om Priyambada, si Andri. Dia ngeliat ini link YouTube waktu gue ngevlog ke Renira. Tunggu dah, kayaknya harus gue benerin dulu dah, repot kok kayak gini. Nah kayaknya udah kuat nih. Ya kalau misalnya apa tuh namanya, klem ya, klemnya dari aluminium susah dikerasin, memang resikonya. Ini sekarang hari Minggu, hari Sabtu. Iya tadi tuh anak-anak KFI itu mau motoran ke Bogor, jadinya ke daerah Megamendung, cafe apa ya gue lupa, kemarin udah di-share. Nah nanti nggak tahu nih kita bakal ketemuan di mana di Bogornya, karena yang dari Bogor cuma gue doang, kayaknya nggak enak gue kalau misalnya minta titik yang terlalu jauh dari mereka lewat kan, dari jalur mereka. Kita lihat aja ntar. Gue tuh anak-anak komunitas foto itu banyak yang nggak kenal, serius. Emang nggak pernah datang juga ke event sih. Ya, gue tuh zaman waktu masih motret awal-awal, itu kan lebih konsen ke beli alat segala kan. Jadi kalau buat ikut event-event yang berbayar mahal gitu gue nggak ada budgetnya juga sih. Gue lebih baik ngelengkapin alat. Ya maklum lah, waktu itu kan emang modal sendiri ya, jadi gue kudu nabung. Jadi buat beli alat yang cuma 500.000 doang dulu ya, itu gue harus nabung dulu 2 bulan 3 bulan. Wah susah dah dulu. Sekarang udah agak mendingan. Iya, jadi itu gue nggak pernah sempetin datang ke acara di Jakarta. Jadi gue pada nggak tahu, mereka tuh nggak tahu langsung gitu ya, nggak kenal langsung. Kalau di Facebook mungkin kan emang kadang-kadang sering komen-komenan, kadang-kadang chat, cuma ya nggak pernah ketemu muka. Kalau anak KFI itu pernah waktu KFI Bogor nggak salah. Kan KFI Bogor waktu itu ngadain acara di Cafe Kuda itu yang di Ciawi. Nah gue datang tuh, cuma ya emang gue nggak samperin juga. Gue agak mokal juga sih ngedatengin, nyalamin satu-satu di tempat yang bener-bener asing buat gue. Itu kayaknya agak susah, gue effort banget tuh buat ngelakuin itu. Ya tadi si Om Andri tuh tadi malam komen, jadi dia ngajakin, man gue mau ke Bogor nih sama anak-anak katanya. Terus gue tanya anak-anak mana, gue bilang. Terus gue googling kan, dia geng motornya tuh gimana sih. Oh ternyata anak KFI punya geng motor, berarti ada Om Joni dong ya, Joni Sasmito segala. Ya mudah-mudahan besok bisa. Ini di Jembatan Merah macet cuy. Kemarin ini rame soal TikTok ditutup. Nah ini gimana nasibnya toko-toko di sini ya? Gara-gara online mereka jadi sepi. Sekarang TikTok ditutup, ya masih ada Shopee sih.
nanti juga buka lagi paling. Itu kan gara-gara izin doang ya, izinnya tuh nggak sesuai sama apa yang mereka lakuin. Soalnya kalau gue nonton di YouTube sih, mereka tuh izinnya untuk sosmed ya, sosial media, bukan buat dagang. Ya mungkin nanti berapa bulan ini pihak TikTok China ngurusin ke Indonesia, mungkin ke pemerintah Indonesia, jadi mereka terdaftar, nanti kebuka lagi. Ada dua sisi mata uang sih soal TikTok ini nih. Kalau dia nggak diregulasi, kita nih UMKM-nya yang mati total, kalah sama harga-harga mereka yang murah. Ya itu tantangan kedepannya juga sih UMKM kita, supaya bisa ngasilin produk yang murah tapi bagus. Ya itu juga namanya juga hukum ekonomi ya. Barang yang murah bagus itu pasti lebih laku. Dan kita akui, kita nih sangat tergantung sama produk China. Banyak banget nih produk-produk Cina, terutama barang elektronik, perlengkapan kamera kayak gini-gini kan. Kalau misalnya beli yang US mahal, ada mereka yang murah jadinya. Ya tiap hari Sabtu Minggu weekend nih Bogor emang selalu macet. Iya, jadi Indonesia tuh sebenarnya ya dibilang salah juga enggak China dengan strategi ekonominya. Kan itu tantangan sebenarnya kan, supaya kita tuh lebih maju ya. Masa sih harga mahal tapi kualitasnya lebih jelek atau gimana tuh? Terus walaupun diregulasi, kita nih orang Indonesia bakal beli barang-barang, dipaksa beli barang-barang lokal yang notabene kualitasnya kurang gitu loh. Emang harus dihadapkan nih para UMKM ini dengan tantangan-tantangan seperti ini yang lebih global gitu, supaya kita maju juga. Bukannya gue nggak setuju soal TikTok ditutup ya, gue ada setujunya untuk regulasinya, tapi emang kita harus sadar kalau kita tuh harus lebih meningkatkan kualitas UMKM kita. Gue kadang suka mikir tuh, waktu zaman motret dulu, harga itu emang istilahnya kayak ya kita anggap perang gitu, perang harga gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, yang pasang murah ini nih ternyata bertahan loh, nggak seperti yang gue duga awal-awal. Dan portfolionya jadi banyak karena yang murah, kliennya jadi banyak kan. Dulu tuh gue mikirnya gini, wah murah, paling juga nggak bakal bertahan lama, setahun 2 tahun 3 tahun kameranya rusak karena marginnya kecil, dia tuh nggak ada spare buat beli alat lagi kan. Ternyata dugaan gue nggak 100% bener, dan mereka bertahan, klien mereka banyak, dan ya hukum ekonomi ya berlaku. Dan untuk orang-orang yang punya modal besar tuh emang gampang tuh buat ngelakuinnya. Pasang harga murah, istilahnya kalau sebutan kemarin waktu pandemi itu bakar duit ya, supaya dapat pelanggannya dulu nih, nanti pelan-pelan dinaikin. Ya itu emang strategi pasar yang klasik ya, tapi orang waktu pandemi kemarin karena panik mungkin ngelakuinnya ekstrim. Jadi ya contoh aja kayak TikTok kemarin nih. Kemarin kan gue ngobrol sama Om Aidil waktu TikTok ditutup hari Rabu kemarin apa Kamis gitu. Itu penjualan dia langsung turun drastis. Kan gue tanya kan, itu kan ada Shopee Om, itu sama yang lain gitu. Ya itu makanya ternyata Shopee itu nggak terlalu bikin
penjualan kita jadi gede katanya. Kerasa banget nih pas TikTok tutup, dia langsung drastis turun katanya. Dan rugi kata dia buat bayar karyawan harian tuh yang bikin konten, live segala. Itu nggak ketutup. Jadi harus ngeluarin uang pribadi. Jadi loss lah jatuhnya. Ya kalau dipikir-pikir TikTok tuh asik juga kan. Bisa masuk ke semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, om-om, tante-tante, terutama om-om ya. Om-om tuh kan seneng banget tuh ngeliat cewek-cewek seksi pada nari-nari kan. Terus ceweknya juga nggak mau kalah juga kan. Jadi makin banyak tuh konten-konten yang lucu-lucu juga di situ banyak kan. Nah sambil nonton konten, sesekali kan bosen juga bisa ngeliat marketplace langsung di situ juga. Wajar sih. Itu TikTok strateginya bagus banget. Nah cuma emang harus diregulasi supaya UMKM kita tuh bisa nggak kalah saing gitu. Takutnya kalau dibiarin nanti yang jualan di situ di TikTok, ya namanya juga platform mereka ya, itu ya produk China semua. Orang produk lokal tenggelam pasti, soalnya harganya emang lumayan jauh lebih murah. Terus kemarin juga kan gue ngobrol sama Om Aidil kan, itu biaya produksi bikin sendal cewek itu gimana sih? Iya kalau dihitung-hitung katanya harga yang China jual itu sama, bahkan lebih murah dari biaya produksi dan operasional mereka kalau bikin sendal cewek itu. Mereka kan bikinnya ke pengrajin-pengrajin di Ciapus itu tuh. Ini gue udah mau nyampe RP. Kita cari tempat parkir. Gue makan apaan nggak tahu nih. Oh, gue makan Padang aja deh. Padangnya buka tuh. Yang dibungkus asam padeh biasa. Makan di sini yang ayam. Ayam bakar dadanya sama telur ini. Tadi gue makan nasi Padang di sini pakai ayam sama telur bulat. Ini bini gue nitip beli asam padeh. Sepi cuy di sini cuy. Anak sekolah pada libur sih. Enak nasi Padang di sini nih. Ayam bakar juga enak. Sambalnya terutama yang enak. Sambal hijaunya. Ini habis ini gue harus ke BCA. Kayaknya nggak keliling samping dulu dah. Pada tutup kayaknya tuh. Habisin rokok dulu bentar. RP tuh ini loh. Ini SMP-nya sebelahnya SMA. Dia posisinya dekat rumah sakit Salak. Di seberangnya. Tuh, jajanannya banyak kan. Sampai ke ujung sana tuh, tapi kalau misalnya anak sekolah masuk sih lebih ramai lagi nih. Sabtu libur soalnya. Oke, kita siap-siap jalan. Masukin mic-nya ke helm biasa. Gue terakhir touring tuh lupa mic-nya nggak ada masukin ke helm, jadi suara gue nya kecil. Tinggal diseludupin ke sini doang nih. Oke, kita ke BCA dulu sambil talking sedikit. Kalau sempet hari ini belanja buat Vape Store ya kita belanja. Kita lewat ke arah Pasar Anyar aja deh, biar lebih deket. Tapi macet ya. Ini motor gue belakangnya ada sidebox, jadi agak-agak parno nih kalau nyusul, takut nyamber spion orang.
Ya macet, nyusul dari kanan juga nggak mungkin, di kanan juga macet, atau gue yang bikin macet ntar. Ya gara-gara ini ada sidebox di belakang. Iya, kembali ke TikTok gitu tuh. Nanti paling juga 4 bulan atau 5 bulan lagi udah buka lagi tuh TikTok Shop. Kan dengar-dengar tahun 2024 juga YouTube mau bikin YouTube Shop juga kan, saingannya TikTok. Cuma ya itu beda versi sama China ya. Kalau Barat itu kan bikin produk tuh emang pricey ya, agak mahal dan sesuai kualitas sih. Kayak contoh mobil aja kan dia lebih mantap ya kalau mau di mobil Eropa gitu-gitu. Rangka-rangkanya tuh kuat bertahun-tahun dan tebel bagamnya, awet lah. Ya ada plus minus, yang jelas kita tergantung daya belinya kita gimana. Kalau gue sih berpikirnya untuk barang-barang yang nggak terlalu mahal atau nggak terlalu penting, dalam arti pemakaiannya, durabilitasnya nggak terlalu tiap hari banget dipakai gitu, gue mungkin milih produk China. Tapi kalau barang-barang yang tiap hari dipakai dan itu penting gitu ya gue pasti pilih brand atau produk yang emang bener dari Europe, kalau nggak USA ya. So far harga-harga China ini sangat membantu kita nih, apalagi di zaman-zaman krisis. Kita pindah ke kamera helm ya. Ini kemarin gue sempet pakai 2 kamera tuh waktu yang di Lenira, cuma hasilnya emang jumping jauh ya antara Mijia sama GoPro 10 ya. Iya sih, itu Mijia itu dibeli waktu zaman GoPro 5 nggak salah, apa GoPro 4. Zaman itu masih bisa diadu hasilnya. Jadi kebayang deh ya kalau misalnya sekarang gue beli GoPro 5 mungkin hasilnya mirip kayak Mijia gue itu. Kan dibilangnya kan Mijia itu kan GoPro killer dulu tuh, makanya gue kepincut pengen beli. Cuma dalam prakteknya kan emang gue bikin kontennya juga nggak bisa-bisa tuh. Gila ya, berapa tahun tuh gue rencana bikin konten, bahkan sebelum pandemi kan itu, sebelum YouTube channel kayak Deddy Kobusier itu naik. Udah ada channel gue tuh sebenarnya waktu zaman gue di Sempur. Itu tua tuh umur YouTube gue tuh, sekitar berapa tahun ya. Di Sempur tuh umur motor gue aja udah 5 tahun, berarti kan sekitar 7 tahunan ya. YouTube gue tuh umurnya 7 tahunan kayaknya ada. Seandainya dari dulu konsisten mungkin gue udah monet kali, udah monetize. Cuma waktu itu kan di Sempur tuh direkamin sama si Mono, dan gue nggak nyangka gitu kalau YouTube bakal sebesar ini. Dan yang jelas sih boro-boro mau ngevlog, selfie aja nggak pernah kan. Itu sih intinya mah, selfie aja males dulu tuh. Tapi sekarang dipaksain langsung ngevlog, selfie-nya juga jarang. Rame ya di alun-alun. Ntar kapan-kapan kita bikin vlog lagi di alun-alun, sekalian latihan nyali. Nah ini nih perbedaan youtuber kayak gue gini kan, 80% di studio, ketemu orang pun orang yang datang ke tempat gue kan, one by one atau beberapa orang datang ke tempat gue. Jadi ketemu orang tuh terbatas. Itu PR banget tuh gue buat ngomong di depan kamera ternyata. Padahal
selama ini kan gue sering ngadain workshop dulu, itu audiensnya bisa sampai 50, 30 mungkin, 100 mungkin. Gue nggak deg-degan awalnya, iya deg-degan, cuma 5 menit awal mulainya udah hilang tuh. Ya mungkin juga waktu itu gue lagi pede-pedenya kan dengan jepretan gue, dan banyak yang ngelihat foto-foto gue aktif banget waktu itu. Seminggu tuh pasti ngeluarin foto, dan banyak yang seksi juga kan. Tahu sendiri gue tuh sering didatengin model buat bikin portfolio, entah itu kolaborasi atau klien jatuhnya. Jadi ya mungkin percaya diri di situnya gue emang lagi kurang sekarang ya, gara-gara sejak pandemi juga emang jarang motret model kan. Ini gue paksain nih supaya bisa ngeluarin vlog tiap hari, dan gue berusaha untuk ngoceh terus di depan kamera. Mumpung nih ternyata ngevlog di motor itu lebih menyenangkan, muka gue nggak terlalu kelihatan jelas, yang jelas mah. Tapi kenapa gue nggak pede juga ya soal muka gue? Padahal ya tau lah. Ini macet biasa di pertigaan yang ke kanan ke BTM, ke kiri ke RP tadi tuh. Ini gue muternya juga repot. Sabtu kan sekarang kan, bukan Minggu nih. Oh, gereja ya. Sabtu juga ada gereja. Macet cuy. Oke, kita jalan balik. Kayaknya lewat rumah si Rudi aja kali ya. Si Rudi itu di belakang BCA rumahnya. Ini baterai gue tinggal 2%. Kalau putus berarti kita lanjut di studio atau kita akhiri untuk vlog hari ini. Ya ini nanti nongol di dekat lapangan tenis yang tadi tuh, yang di Peledang. Dan somehow kamera GoPro gue ini bikin helm gue berat ke depan deh. Ini karena banyak yang gue pasang di depan. Ada adapter buat audio GoPro nya nih, sama transmitter Saramonic. Nah ini nih warungnya si Rudi nih. Ada si Piki gak di sini? Ada teman gue suka nongkrong sini nih. Kayaknya nggak ada deh. Coba kita lihat. Ya nggak ada kayaknya. Kita langsung balik aja. Kita di depan ke kiri. Oh iya, tadi malam sama tadi pagi tuh gue mikirin soal intercom. Cuma gue pikir-pikir lagi setelah gue keracunan lagi tuh, keracunan, gue malah jadi kabita sama kamera Insta360. Tapi gue nggak tahu nih mau beli yang 360 One RS kayak si Dimas atau X2. Kayaknya sih lebih aman One RS ya. Dia kalau jatuh kayaknya tuh yang rusak cuma salah satunya kan. Tapi kalau misalnya One X2 ya satu body rusak gitu. Soalnya kan bodinya nggak kepisah ya. Iya. Kita ngehemat baterai. Gue matiin dulu. Ini suasana Jembatan Merah, hampir jam 12 kurang seperempat. Sebelah kanan padat, sebelah kiri longong. Longong. Apa sih longong tuh? Apa nggak terlalu padat gitu ya? Lowong. Gimana sih? Nih toko terang nggak salah punya alumni SMA gue deh. Oke.
Terus kita jalan. Iya, setelah gue pikir-pikir, dengan kamera 360 konten gue bakal lebih interaktif, jadi bisa muter-muter tuh nanti tuh pas point of view-nya. Dan kalau misal pakai 360 tuh sebenarnya pakai 360 doang udah cukup ya, kan bisa dipilih depannya doang atau belakangnya doang, kan nanti di editingnya. Ya gue ada nyeselnya ada enggaknya sih, tapi kalau seandainya gue beli Insta360 dulu, mungkin belum tentu juga gue bakal mikir untuk beli GoPro kayaknya. Ngelihat hasil di outdoornya ya bagus, gue lihat punya si Dimas, malamnya juga bagus sih gue lihat, nggak seburuk yang gue pikir gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ada ruginya kan. Ini GoPro ini kamera kuat, menghibur diri. Gue tuh gila motoran juga nggak terlalu sih, cuma ya kalau misalnya jalan-jalan tuh emang gue lebih prefer pakai motor daripada pakai mobil, soalnya angin kan kerasa banget ya nyentuh ke kita, panasnya juga kerasa banget nyentuh ke kita. Lebih gimana ya, lebih intuit aja kan dengan alam yang kita lihat. Waduh, macet sih. Hari Sabtu Minggu tuh jangan sekali-sekali ke kiri, macetnya jauh tuh pasti. Soalnya emang lebih padat ke situ, lebih padat di Ciamas daripada di Gunung Batu. Ini kita kasih jalan dulu nih buat si NMAX. Oke. Gila macetnya. Gue lagi berpikir gila nih, apa gue nekatin ya nanti bulan depan. Yang jelas prioritas utama toren dulu dah. Toren air udah bisa, baru dah kalau di sisanya gue nekatin. Soalnya tahun depan udah nggak mungkin lagi kayaknya, soalnya kan emang udah konsentrasi buat belanja yang lain. Emang udah direncanain dari tahun-tahun kemarin situ ada sesuatu yang mau kita beli dan harganya mahal. Ya seneng aja motoran sampai direkam gini, ternyata emang bikin edik ternyata bikin konten tuh. Nggak peduli ada yang lupa apa, nggak peduli banyak yang lihat atau enggak. Sekarang tuh bawaannya pengen konten aja kan. Ya kalau banyak yang lihat itu bonus lah. Tapi terakhir gue lihat sih cuma 21, 30. Jadi sih kayaknya teman-teman gue sendiri kayaknya. Besok kalau gue jadi ke KFI yang riding itu, ya resikonya gue harus mau nyamperin ke sana nanti. Itu belum pernah tuh gue. Bayangin aja kalau misalnya mereka dari titik temunya di Jakarta gitu ya, terus kemana? Ke BSD. Itu lumayan jauh tuh buat gue tuh. Sekali-sekali lah cobain ya. Real jadi anak motor ceritanya tuh. Walaupun motornya cuma 150 cc, tapi yang penting jiwanya cuy. Nyala tampol. Udah nyampe. Kita cut di sini dulu ya. Baterainya udah mau habis juga. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.